Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan simulasikan mata kuliah praktek pengelolaan data penelitian manajemen. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mabrur, Sarjana Agama, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya Marita Sekardiarta, NIM 1731510390, Universitas Budi Luhur. Baik, saya akan menjelaskan materi uji asumsi. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi menurut Nisflanor adalah teknik statistik parametrik menghendaki data yang diperoleh merupakan hasil pengambilan data secara random atau acak. Bila data telah diambil secara random, maka masih ada beberapa asumsi yang seharusnya dipenuhi sebelum melakukan analisis dengan teknik statistik parametrik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik, dan harus dilakukan uji asumsi klasik atas model persamaan tersebut. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Regresi logistik regres original dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, oleh karena itu harus menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolineritas dan uji heteroskedesitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji yang harus dipenuhi atau dilakukan terlebih dahulu. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang diterapkan yaitu uji normalitas data, uji multikolineritas, dan uji heterokodalisitas. Penelitian ini tidak menggunakan asumsi autorelasi karena data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data yang tidak berkala atau time series. Yang dimaksud dengan data berkala itu adalah kondisi atau data sekarang dipengaruhi oleh kondisi atau data sebelumnya. Yang kedua, uji normalitas data. Uji normalitas data adalah uji yang berfungsi untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jenis jika memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan oleh masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Bentuk garis yang dapat dikatakan normal menurut Nisflanor adalah penyebaran data terlihat berada di sekitar garis lurus. Maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data normal dan DAM ini berarti syarat normalitas data terpenuhi. Jika normalitas menurut Agus Irianto, uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dan dalam mencermati plotting data.
uji normalitas data dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama uji kertas peluang normal, yang kedua uji life force, dan yang ketiga uji Chi-kuadrat. Pengujian normalitas lebih cepat dapat dikerjakan dengan komputer, khususnya seperti dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0. Untuk melakukan uji normalitas data, pengujian normalitas dengan menggunakan pp-plot dapat dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebar titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu analis. Klik regression linear. Yang pertama, masukkan variabel bebas dan terikat. Yang kedua, klik menu plot. Checklist, pilih normal, probabilitas, plot. Klik continue, lalu OK. Yang ketiga, lihat hasil output pada normal pp-plot. Data pada variabel dapat dikatakan normal apabila titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas adalah uji yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Fungsi uji multikoliniaritas menurut Nisplunur adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independen X pada model regresi. Korelasi antar variabel independen X sebaiknya kecil. Korelasi antar variabel independen R 0,8 lebih lagi kalau R 0,5. Makin kecil korelasi antar variabel independen, makin baik untuk model regresi yang digunakan. Deteksi adanya multikoliniaritas menurut Nisplunur, nilai R sangat tinggi, tetapi secara sendiri-sendiri regresi antar variabel-variabel independen X dengan variabel independen Y tidak signifikan. Yang kedua, korelasi antara variabel-variabel independen X sangat tinggi di atas 0,80. Untuk mendeteksi apakah terjadinya masalah multikoliniaritas, dapat juga dilihat dari nilai koherensi dan lawannya variabel inflation factor atau FIV. Jika nilai FIV tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikoliniaritas. Untuk menghasilkan langkah VIF adalah toleransi. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Analis, klik regression, klik linear. Masukkan variabel bebas dan terikat, lalu klik tombol statis, centang pada collinearity diagnose hasil uji melalui VIF dan toleransi dapat dilihat pada tabel Sophie-Saint. Untuk mendeteksi apakah terjadinya masalah multikoliniaritas, dapat dilihat nilai toleransi dan lawannya variance infection factor VIF.
dikatakan tidak terjadinya persoalan multikolonialitas jika antar variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu terhadap pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dan residual satu pengamatan dan pengamatan yang lain, tetap atau disebut homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel tidak konstan tetapi berubah-ubah pada setiap pengamatan. Mode regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu melihat scatter plot atau nilai prediksi independen Z-pred dengan residual resid di mana Y dan X strain dan Z-pred. Mendeteksian dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik tersebut. Deteksi heteroskedastisitas menurut Nussflug. Pertama, uji. Di sini saya sudah memiliki data, bisa dilihat ada banyak data responden sebanyak 100 variabel, ada keragaman produk, kualitas layanan, lokasi, dan keputusan pembelian. Lalu saya akan buka SPSS dan buka variable view. Di sini masuk ke variable view. Di sini masuk ke variable view, klik tulis P1, lalu P2, lalu P3, dan yang terakhir P4. Terus kita ganti jadi skill. Skill semuanya diganti dulu. Yes. Lalu desimalnya di nolin. Dan labelnya ini kita buka ke Excel dulu, kita copy, balik lagi ke SPSS, labelnya di paste, kualitas layanan di paste lagi, lokasi juga seperti itu di paste. Lalu keputusan pembelian ya di paste. Lalu ke data view dan balik lagi ke Excel, di copy paste ragam produk dan semuanya itu data 100 data itu di copy, lalu ke SPSS dan di paste. Di
Di sini sudah ada 100 responden, bisa dilihat sebanyak 100. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian normalitas data. Lalu klik analis, lalu klik non parametric test, lalu klik legasi dialog, lalu satu sampel KS, dan ada 4 variabel bisa dilihat. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan dengan mengklik, lalu bisa dipencet normal. Selanjutnya oke. Setelah melakukan proses uji normalitas, akan muncul output SPSS seperti ada dalam kolom one sample Kolmogorov Smirnov test. Lalu selanjutnya dasar keputusan uji normalitas dari data tersebut bisa dibaca. Jika nilai sig-nya lebih dari 0,5 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai sig-nya kurang dari 0,5 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data untuk kolom keragaman produk itu hasilnya 0,00, dan kualitas layanan hasilnya 0,00, dan lokasinya juga 0,00, dan yang terakhir keputusan pembeliannya juga 0,00. Kesimpulan dari data tersebut, dikarenakan nilai sig-nya kurang lebih dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Dan sekian praktek teori dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.